Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dio yang sudah berkenan menjadi narasumber. Kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung ingin mewawancarai Kakak mengenai bisnis. Pertanyaan pertama akan diajukan oleh Teh Sarah. Kepada Teh Sarah, saya persilahkan. Terima kasih kepada Teh Agis dan Kak Dio yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Pertanyaan pertama, apa keinginan terbesarmu dalam menjalankan sebuah bisnis? Kalau keinginan sama kayak orang-orang yang lain ya, yaitu kayak ya memperbanyak relasi kayak begitu, memperbanyak kenalan itu kan hitungannya kayak semakin banyak relasi, semakin banyak juga pokoknya semakin banyak relasi, semakin maju aja bisnis, semakin berkembang aja kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa yang ingin Kakak dapatkan dalam melakukan bisnis yang sedang dilakukan? Kalau bisnis yang sekarang dijalani, yang pertama gini ya, namanya bisnis itu tidak ada yang langsung menguntungkan. Makanya saya berbisnis itu hanya untuk rugi. Tapi ini hanya pendapat saya semata ya. Berbisnis itu hanya untuk rugi. Kalau misalkan kita berbisnis terus sukses dalam dunia bisnis, itu hitungannya bonus. Kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa impian terbesarmu mengenai bisnis yang sedang dilakukan? Kalau keinginan terbesar, ya pastilah ya bisnisnya maju kayak begitu. Tapi yang namanya bisnis itu tidak ada yang instan. Makanya ya sekarang berjalan perlahan tapi pasti, yang penting maju aja pelan-pelan. Yang penting sampai ke tujuan utamanya. Ya kalau misalkan keinginan, kalau misalkan berangan-angan ya, kalau berangan-angan ya pastilah pengen kayak orang-orang kayak si A, usaha bisnisnya itu maju, bisa terbeli mobil A, mobil B, mobil C, terbeli apartemen, pulau-pulau dan lain sebagainya. Itu perumpamaannya kayak begitu. Cuman yang namanya kita orang-orang kecil, yang namanya berbisnis ya itu pasti pelan-pelan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada Teh Agis. Oke, terima kasih Teh Sarah. Pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Teh Arla. Kepadanya saya persilahkan. Pertanyaan yang selanjutnya, apa motivasi terbesar Kakak dalam menjalankan bisnis? Motivasi terbesar ya, yang pertama motivasi terbesar dalam bisnis ya. Yang pertama ya kita berusaha buat, intinya gini, motivasi terbesar ingin melihat orang tua karena kita sukses dalam berbisnis. Itu aja. Ingat ya, menangis bahagia itu beda dengan menangis karena kita membuat kesalahan, nggak? Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apa yang akan terjadi setelah bisnis gagal? Apa yang terjadi ketika bisnis gagal? Ya mencobalah. Kan kita berbisnis untuk mencoba lain. Udah. Pertanyaan terakhir dari saya,
apa hal yang benar-benar ingin kakak lakukan dari dulu, tapi belum tercapai hingga kini tentang bisnis yang kakak jalani? Yang belum tercapai yaitu dikenal orang, bahwa kita itu memiliki bisnis atau usaha yang emang benar-benar ya ada feedbacknya buat orang-orang, itu aja. Oke. Mungkin pertanyaan saya dicukupkan sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Kak Arla, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Akmal. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya bagian pertanyaan untuk saya. Apa aja sih yang benar-benar ingin Akang lakukan dari dulu, tapi saat ini belum tercapai gitu, tentang bisnis dan kehidupan Akang sendiri? Kalau misalkan dalam kehidupan yang belum tercapai banyak sih sebenarnya. Cuman salah satunya ya pengen wisuda. Kalau misalkan dalam bisnis itu mungkin namanya saya orang kecil, namanya berbisnis kan perlu modal dan effort yang luar biasa ya. Mungkin untuk sekarang dari dulu sebenarnya ya yang belum tercapai dalam situ kebutuhan atau gear itu komponen-komponen yang dibutuhkan itu masih kurang kayak gitu. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya yang terakhir ini kan, Akang yang sekarang tahun yang depan Akang dan bisnis. Kalau sejujurnya kalau 3 tahun ke belakang masih apa ya, istilahnya masih jadi tanggungan orang tua, jadi masih enaknya poya-poya. Terus ketika sekarang udah punya bisnis sendiri, terus punya pekerjaan sendiri, ya sulit juga. Jadi perbedaannya cuma itu aja sih dalam segi kehidupan, cuman masalah finansial aja udah. Ternyata sekarang lebih rumit daripada ke dulu. Kalau dulu kita perumpamaannya kita pengen beli gorengan aja masih minta dari orang tua. Kalau sekarang udah punya duit sendiri minta ke orang tua itu malu. Bahkan kita lebih rela nggak jajan dari orang tua. Kayak gitu aja sih. Pemikiran aja sih kalau sekarang perbedaannya. Intinya tanggung jawab lah ya Kang ya. Nah itu dia. Bahkan lebih gede sekarang tanggung jawabnya, itu aja. Jadi mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya Kang. Terima kasih ya. Terus langsung saja saya kembalikan lagi kepada moderator yaitu Agus Kolia. Baik, terima kasih Akmal. Oke Kang, pertanyaan selanjutnya yaitu dari saya. Menurut kakak, mana yang lebih berharga dalam hidup kakak? Orang yang kamu sayang atau uang atau bisnis? Orang yang kamu sayang itu dalam artian apa dulu nih? Kan banyak. Ya keluarga gitu. Sahabat atau mungkin yang lainnya. Kalau cewek termasuk enggak? Boleh termasuk. Orang yang duit itu keluarga. Seberat apapun sejauh apapun kamu melangkah, tetap aja kamu pulang sama keluarga juga. Terus yang lainnya kayak sahabat mungkin? Sebenarnya kalau misalkan diurutkan itu seperti ini ya.
ini pendapat saya pribadi. Kalau misalnya yang pertama, keluarga udah pasti. Yang kedua, sahabat. Ketiga, teman. Keempat, bisnis atau kerjaan. Tapi kerjaan atau bisnis juga kita bisa punya teman juga yang jadi sahabat juga. Jadi bisnis, bisnis, pekerjaan itu dimasukkan ke nomor 3 karena ya begitu tadi. Terus kalau misalkan cewek itu ya dalam artian pacar ya, pacar itu bisa diurutkan ke nomor terakhir. Kayak begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan terakhir nih. Ya, boleh. Mungkin ini bukan menjalur ke bisnis, cuman kayak ini dari kita aja, pertanyaan terakhir dari kita. Menurut kakak, arti bahagia itu apa? Sebenarnya saya juga masih mencari ya. Soalnya gini, kebahagiaan dalam dunia itu yang seperti apa? Soalnya saya belum menemukan arti bahagia yang sebenarnya ya. Kalau misalkan ada tuh yang yang misalkan cewek sama cowok gitu pacaran gitu, aku bahagia sama kamu, ya bahagianya kenapa? Kayak begitu, itu masih saya cari. Tapi kadang-kadang ada juga yang kayak begini. Taruh misalkan kamu mendapatkan sesuatu yang kamu pengen dari dulu, itu juga bisa termasuk bahagia. Karena apa? Karena kamu merasa senang dengan dirimu sendiri. Dalam artian kebahagiaan itu kayak kepuasan tersendiri. Menurut saya itu juga kayak begitu. Oke. Terima kasih Kak. Ada nggak? Siap ya? Ada nggak guys? Ada pesan untuk kita mengenai bisnis? Sama seperti saya juga. Namanya bisnis itu tidak ada yang instan, nggak kayak masak mie ya. Tapi masak mie juga kan masih ada di ininya, masih ada di rebusnya, nuangin bawangnya dan lain sebagainya gitu. Namanya proses, nikmati, jalani. Namanya berbisnis itu seperti itu. Terus kalau misalnya kalian gagal, coba lagi yang lain. Saya pernah mengutip kata-kata yang seperti ini. Nggak masalah bisnis kalian gagal, sejauh apapun bisnis kalian gagal, itu masih terlihat bagus daripada yang udah gagal tidak mau mencoba hal yang lain. Nah, itu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Mohon maaf atas sudah mengganggu waktunya. Terima kasih guys. Iya, sama-sama. Agis ini udah Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.